Hai, namaku Ahmad. Aku memiliki kesulitan untuk fokus saat mengerjakan kegiatan tertentu. Misalnya, pagi ini aku harus membuat sarapan. Lalu, saat aku sedang menggoreng telur, aku melihat tumpukan piring kotor yang belum dicuci sehingga aku jadi beralih mencuci piring. Selama mencuci piring, aku melihat berita menarik di televisi dan memutuskan untuk menonton sebentar, tetapi barang-barang di atas televisi itu nampak berantakan sehingga aku memutuskan untuk merapikannya. Aku baru tersadar dengan pekerjaanku yang lain masih belum selesai dan telurku sudah menjadi hitam. Aku kesal dengan kebiasaanku ini yang menyebabkan setiap pekerjaanku tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Akhirnya, aku memutuskan setiap kali mengerjakan suatu pekerjaan, aku akan menyetel lagu supaya membantuku untuk fokus. Sekarang, setiap kali aku mendengar lagu tersebut, aku akan otomatis fokus dengan kegiatanku sehingga semua pekerjaanku dapat selesai dengan tepat waktu. Nah, teman-teman, setelah mendengar cerita dari Ahmad, ada yang tahu nggak ya kenapa Ahmad bisa fokus hanya dengan menyetel sebuah lagu? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Nah, sebelum kita mengulik lebih jauh, saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Angginur Hidayanti, mahasiswa program studi pendidikan khusus dari Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana modifikasi perilaku dengan menggunakan teori classical conditioning dan menerapkannya untuk anak berkebutuhan khusus ADHD. Yuk kita simak video ini. Pada kasus yang dialami oleh Ahmad sebelumnya, dijelaskan bahwa ia mengalami kesulitan untuk fokus dalam mengerjakan suatu kegiatan tertentu. Kesulitan dalam memfokuskan perhatian untuk mengerjakan tugas merupakan salah satu karakteristik dari anak berkebutuhan khusus ADHD. Menurut Barkley, anak berkebutuhan khusus ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder merupakan individu dengan kondisi neurologis yang melibatkan gangguan dalam proses memusatkan perhatian, serta perilaku impulsivitas dan hiperaktivitas yang tidak sejalan dengan usia anak. DSM-5 mengklasifikasikan kriteria ADHD sebagai berikut. Yang pertama ada tipe ADHD kurang perhatian atau inattentive. Pada tipe ini, anak akan kesulitan untuk mempertahankan perhatian saat mengerjakan tugas atau aktivitas sehari-hari. Kemudian, mereka juga akan mudah terdistraksi perhatiannya oleh stimulasi dari luar. Anak juga terlihat seperti tidak mendengarkan apabila sedang diajak berbicara. Mereka cenderung menghindari kegiatan yang melibatkan fokus yang lama serta ketelitian. Tak jarang, anak akan lupa dan meninggalkan aktivitas yang perlu dilanjutkan. Yang kedua, ada tipe ADHD Hyperactive Impulsive. Biasanya, anak akan menunjukkan gejala dari perilaku hiperaktif dan perilaku impulsif. Perilaku hiperaktif meliputi tangan dan kakinya akan sering bergerak bahkan saat di tempat duduk. Anak juga akan sering berlari ke sana kemari, lalu memanjat secara berlebihan di kondisi atau tempat yang tidak seharusnya. Mereka juga akan kesulitan untuk bermain atau terlibat dalam aktivitas waktu luang dengan tenang. Anak juga akan banyak berbicara. Kemudian, untuk tanda-tanda impulsivitas pada anak, biasanya anak akan menyela atau mengganggu orang lain yang akan berdampak pada hubungan sosialnya. Anak juga cenderung menjawab atau merespon situasi tanpa berpikir terlebih dahulu. Bahkan tak jarang menjawab pertanyaan yang belum selesai untuk ditanyakan. Anak juga akan kesulitan untuk menunggu gilirannya. Yang ketiga, ada tipe ADHD kombinasi. Di tipe ini, merupakan gabungan dari ADHD inattentive dan ADHD hyperactive impulsif. Upaya untuk mengubah perilaku impulsif dan kesulitan dalam memusatkan perhatian pada anak berkebutuhan khusus ADHD dapat dilakukan dengan modifikasi perilaku. Menurut Wolpe, modifikasi perilaku merupakan penerapan prinsip belajar yang menghilangkan kebiasaan maladaptif seseorang dan menguatkan perilaku adaptifnya. Perilaku adaptif merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku di lingkungannya. Nah, salah satu teknik dalam memodifikasi perilaku dengan menggunakan teori classical conditioning atau pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik atau classical conditioning merupakan model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain.
Stimulus netral yang diberikan dapat menimbulkan respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Teori classical conditioning ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1890 saat dia sedang melakukan eksperimen fungsi perut pada seekor anjing. Pavlov mengemukakan cara kerja pengkondisian klasik sebagai berikut. Fase yang pertama, sebelum pengkondisian. Pada fase ini terdapat makanan anjing sebagai unconditioned stimulus yang mana akan memicu respon secara alami yaitu air liur sebagai unconditioned respon. Fase yang kedua yaitu sebelum pengkondisian. Pada fase kedua terdapat bell yang dibunyikan posisinya sebagai neutral stimulus, di mana bell yang dibunyikan ini tidak akan menimbulkan respon apapun pada anjing. Fase yang ketiga yaitu selama pengkondisian, di mana pada fase ini bell yang berbunyi sebagai neutral stimulus apabila dipasangkan berulang kali dengan makanan anjing atau unconditioned stimulus akan membentuk sebuah asosiasi. Bell yang berbunyi akan berubah menjadi conditioned stimulus dan subjek telah dikondisikan untuk merespon stimulus. Fase yang keempat yaitu setelah pengkondisian, di mana pada fase ini setelah hubungan antara makanan anjing yaitu unconditioned stimulus dan bell yang dibunyikan yaitu conditioned stimulus terbentuk, hanya dengan membunyikan bell yang berbunyi akan membangkitkan respon berupa air liur pada anjing, bahkan tanpa adanya makanan, sebagai unconditioned stimulus. Respon air liur ini disebut sebagai conditioned respon. Berikut adalah skema dari cara kerja teori pengkondisian klasik pada kasus Ahmad, di mana pada kasus Ahmad, mendengarkan musik merupakan netral stimulus, yang apabila dipasangkan selalu saat Ahmad sedang berkegiatan, maka mendengarkan musik menjadi condition stimulus yang menghasilkan condition respon berupa Ahmad bisa fokus saat sedang berkegiatan. Beberapa teknik classical conditioning yang dapat dilakukan kepada anak ADHD, diantaranya time out itu sendiri adalah strategi yang dilakukan dengan cara mengeluarkan anak yang tak patuh ke area khusus di rumah atau ruang kelas untuk belajar dengan waktu yang ditentukan. Saat anak diberikan waktu time out, mereka dapat menulis, menggambar, atau melakukan permainan yang dapat membantu mereka untuk menyatakan perasaan mereka sendiri atau merefleksi perilakunya. Menggunakan background musik tertentu atau white noise dapat membantu seseorang dengan ADHD untuk tetap fokus dan tenang selama berkegiatan. Strategi selanjutnya yang dapat diberikan yaitu dengan menggunakan focusing technique. Focusing technique diberikan setiap kali anak terdistraksi perhatiannya oleh stimulasi dari luar. Minta anak untuk menceritakan apa yang dilihat saat perhatiannya teralihkan dengan pertanyaan seperti, "Apa yang kamu lihat sekarang?" secara berulang sehingga kemampuan untuk fokus memperhatikan dapat meningkat secara bertahap. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.